di tempat yang tenang, makan dan minum tersedia, itu pasti cepat adaptasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Semoga para kungmannya di seluruh Indonesia, seluruh Nusantara selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini saya akan membahas tips untuk merawat perkutut yang baru kita beli dari ombyokan atau yang baru dapat kita ombyok, baru dapat ombyok gitu ya. Memang ombyokan itu kalau kita ke toko ke pasar burung itu atau ke tempat burung yang menjual perkutut itu, kita rasanya pengen ngombyok gitu. Ini daya tarik tersendiri ya teman-teman ya. Saya sering sampai sekarang sering masih ngombyok yang meskipun kadang nggak ada yang cocok, nggak jadi beli gitu. Kadang kadang cocok kita beli gitu. Itu ya. Kali ini saya akan membahas setelah ngombyok harus kita apakan perkututnya itu ya. Hal yang pertama kalau kita dapat dari ombyokan ya, hal yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah memberikan obat cacing. Nah itu yang biasanya kalau saya yang ngombyok itu, kalau saya ngombyok habis dari ngombyok itu saya berikan obat cacing. Obat cacing ini banyak ya, terserah mereknya apa, banyak di toko-toko tersedia ya. Nah itu kenapa saya berikan obat cacing itu karena di ombyokan itu kan ya maaf ya, ini kan kotor teman-teman di ombyokan dan banyak burung sampai puluhan itu ya, jadi satu itu ya biasanya di kurungan itu ya, dan tempatnya itu kotor ya teman-teman. Nah itu kotor dan lembab itulah, kadang banyak airnya juga kan ya, becek juga itu kan. Nah itu salah satu penyebab cacing berkembang biak di sana itu teman-teman ya. Nah jadi makanya saya habis ngombyok, saya biasanya berikan obat cacing. Nah itu hal yang pertama yang saya lakukan. Nah itu setelah diberikan obat kenapa diberikan obat cacing ya, biar ini terhindar dari biar cacing yang ada di tubuhnya itu keluar ya. Nah itu ya. Terus selanjutnya tempatkan di sangkar. Setelah dikasih obat cacing baru saya masukkan ke dalam sangkar tunggal itu ya, sangkar sendiri maksudnya, nggak lagi diombyok dengan yang lain ya teman-teman. Nah itu dimasukkan ke sangkar tersendiri itu. Nah itu yang kedua. Terus selanjutnya isolasi atau sendirikan perkutut ya. Nah, atau di karantina lah, bukan karantina bahasanya ya, disendirikan lah perkututnya, jangan dicampur dengan yang lainnya, atau jangan terlalu dekat dengan yang rawatan kita yang sudah lama itu maksudnya. Ini kenapa ini agar ini teman-teman ya, jika perkutut yang baru kita kan nggak tahu yang baru kita dapat ini perkututnya dari ombyokan ini, jika mereka ada juga dia sakit dan lain-lain, biar nggak nulari yang perkutut rawatan lama kita. Jadi agak dikasih jarak dengan perkutut kita itu ya, yang sudah lama itu, agar jika dia membawa penyakit atau ya gitulah, bawa penyakit itu tidak menulari perkutut yang sudah yang sudah ada, yang sudah kita rawat lama itu, tidak menular kayak gitu. Jadi isolasi itu disendirikan, ditempatkan yang tidak terlalu dekat dengan perkutut kita ya, setidaknya seminggu lah, waktunya seminggu baru kita ini nggak masalah. Kalau kita lihat oh nggak masalah, ini perkutut ombyok yang baru dari ombyokan kita ini selama 1 minggu ini sehat, nggak masalah,
baru kita dekatkan dengan yang lain, nggak masalah itu ya. Ini idealnya seperti itu teman-teman. Nah itu tadi poin yang berapa itu, ketiga ya. Poin selanjutnya itu tempatkan di lokasi yang tenang ya teman-teman, atau gantungkan di lokasi yang tenang. Nah, letakkan di sangkarnya di tempat yang perkututnya di tempat yang tenang, yang sepi dan jarang dilalui orang ya. Yang ya inilah, disendirikan, ditaruh tempat yang tenang, yang tidak tidak sering dilalui orang lah. Ini untuk membantu agar mengurangi stres atau mempercepat proses adaptasi ke lingkungan yang baru. Ini yang baru bagi dia, bagi perkutut itu. Nah, kadang seperti ini karena kita ini ya baru ngombyok ya, terus kita kan biasanya seneng ya, karena baru ngombyok, baru dapat ombyokan, kita seneng, pengen denger selalu cepet, pengen cepet mendengar bunyinya, pengen cepat-cepat ingin mendengar suaranya, itulah maksudnya. Nah, terkadang ya sering dipegangi, sering sering diliatin ya, seperti itulah, sering diambil, dipegang. Nah itu kadang ya ini malah membuat perkutut kita stres karena ini baru ya, di lingkungan baru. Nah, dia butuh adaptasi dan lain ya, malah kita pegangi, malah kita taruh di tempat yang ramai, ini malah menjadi stres terhadap perkutut kita yang baru ini. Jadi diusahakan untuk taruh tempat yang tenang, yang sepi, agar perkutut tidak stres dan mudah beradaptasi. Nah, dan juga dipastikan pakan dan minumnya itu tersedia di dalam sangkarnya ya. Nah, jadi kita nggak mengganggu perkutut kita yang baru ini. Ditempatkan yang tenang, makan dan minum tersedia, itu pasti cepat adaptasinya ya, adaptasi perkutut kita. Nah, berikan waktu yang saya sebutkan tadi itu, karantina atau isolasi itu, terus tempatkan di lokasi yang tenang, berikan waktu 1 atau 2 minggu, paling cepat 1 minggu lah ya. Kalau saya biasanya 1 minggu itu 1 minggu ditaruh tempat yang tenang, yang sepi, dijauhkan dari perkutut yang lain, itu 1 minggu. Itu proses adaptasi yang memang dibutuhkan perkutut yang baru kita dapat ya, apalagi dari ombyokan ya teman-teman. Nah ini perlu digaris bawah ini baru perkutut yang ombyokan ya. Ini jadi poin pertama tadi itu berikan obat cacing, terus kedua masukkan di sangkar tunggal, dan disediakan pakan dan minumnya secukupnya ya, yang cukup maksudnya. Nah, terus isolasi atau karantina perkutut, jauhkan perkutut dari yang baru perawat perkutut kita yang lama agar tidak menulari penyakit ya. Jika ada dikhawatirkan membawa penyakit ya, biar terhindar perkutut yang lama kita. Terus selanjutnya tempatkan di lokasi yang tenang. Nah itu ya, agar mudah beradaptasi. Nah itu ya teman-teman, poin-poin yang saya sebutkan tadi yang harus kita lakukan untuk burung perkutut kita yang baru beli dari ombyokan. Nah itu poin-poinnya, ada 4 poin itu tadi. Nah ini agar perkutut kita cepat sehat dan cepat dan mudah adaptasi itu ya. Nah, selanjutnya itu baru kita perawatan seperti biasanya ya, itu perawatan harian seperti biasanya.
di video-video saya sudah ada sebelumnya ya, seperti apa namanya, dimandikan, terus penjemuran, pengembunan, penjemuran, pemasteran. Nah, ini rawatan selanjutnya. Cuman nggak akan kita bahas di sini ya. Yang akan kita bahas di sini ya perkutut yang baru dapat kita ombyokan, yang baru dapat dari ombyokan harus seperti apa kan itu. Nah, itu ya teman-teman ya. Mungkin itu saja tips kali ini, cara merawat perkutut yang baru dapat dari ombyokan, yang baru beli dari ombyokan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Salam Kung Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.